mau pergi liburan lagi ke rumah mertua, tapi kali ini kami nggak road trip melainkan naik pesawat. Jadi kami diantar ke bandara oleh suami kakak iparku. Kali ini kami juga pergi bersama dengan kakak perempuan suamiku. Karena acara liburan kali ini adalah liburan dengan keluarga besar. Sayang sekali suami si kakak ipar nggak bisa ikut karena harus bekerja. Dan suasana bandara Charlotte, North Carolina hari ini cukup ramai. Kami mau terbang ke Bandara Milwaukee di negara bagian Wisconsin yang ditempuh dalam 2 jam penerbangan. Kami terbang dengan maskapai American Airlines. Servisnya cukup bagus, meskipun penerbangan singkat tapi ada minuman dan cemilan yang disediakan. Entertainment on board-nya juga cukup bagus, ada banyak film yang seru, lagu dan musik yang bagus, buku online yang keren, yang semuanya bisa kita nikmati gratis sepanjang perjalanan. Dan sekarang kita sudah sampai di bandara kota Milwaukee, negara bagian Wisconsin. Video ini dibuat pada awal bulan Oktober pada waktu musim gugur atau fall, sehingga temperaturnya masih cukup hangat dan bersahabat, jadi aku nggak perlu pakai jaket. Dengan dijemput oleh kedua mertuaku, kami sampai lagi di rumah mereka yang indah ini. Jarak dari bandara Milwaukee ke rumah ini kurang lebih 1 jam perjalanan. Puji Tuhan kedua mertuaku terutama bapak masih sangat sehat dan bisa kemana-mana dengan menyetir mobil sendiri. Rumah yang indah, tenang, dan hangat ini selalu membuat kami kangen untuk pulang. Aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Rumah kami sangat kecil dan tidak ada ruang makan. Jadi tidak bisa makan bersama dengan keluarga di meja makan. Sejak kecil ketika aku menonton film-film Hollywood yang sering ada adegan sekeluarga makan bersama di meja makan, aku juga kepengen merasakan hal yang serupa. Puji Tuhan tak disangka terwujud lewat keluarga suami, bahkan langsung di Amerika. Video kali ini bukan liburan di Pondok Mertua Indah, melainkan kami akan pergi ke suatu resort untuk berlibur bersama dengan keluarga besar. Tapi jangan khawatir, di video berikutnya akan ada liburan di Pondok Mertua Indah karena kami juga tinggal beberapa hari di sini. Keesokan harinya kami pergi ke resort yang akan dijadikan lokasi untuk liburan bersama keluarga besar suamiku. Aku dan suamiku naik mobil sendiri kepunyaan ibu mertua yang dipinjamkan kepada kami. Jarak dari rumah mertua ke resort ini sekitar 1 jam perjalanan. Resort ini berada di kota Sheboygan di negara bagian Wisconsin, tepat di tepi Danau Michigan. Kloter pertama sudah sampai. Bapak dan ibu mertua, aku dan suami, dan 2 orang kakak suamiku. Masih akan ada lagi saudara-saudara suamiku yang lain dan para keponakan kami yang banyak banget itu. Nanti totalnya sekitar 20-an orang gitu. Ketika baru sampai sudah ada drama, yaitu dompet bapak mertua ketinggalan sehingga beliau nggak bisa bayar. Padahal semua biaya liburan kali ini ditanggung oleh bapak dan ibu mertuaku sebagai peringatan anniversary 57 tahun pernikahan mereka. Terpaksalah bapak dan ibu mertua kembali lagi ke rumah mereka untuk mengambil dompet, lalu nanti balik lagi ke sini. Ada-ada aja emang. Tara, ini adalah kamar untuk aku dan suamiku dan kakak sulungnya serta anak-anaknya. Untuk liburan keluarga kali ini, bapak dan ibu mertuaku menyewa 2 presidential suite, 1 kamar khusus untuk beliau berdua dan 1 lagi kamar khusus untuk salah satu kakak suamiku. Presidential suite yang kami tempati terdiri dari 4 kamar tidur, living room, dining room, full kitchen, 3 kamar mandi, dan juga dilengkapi dengan balkon.
Ini adalah kamar yang akan ditempati oleh aku dan suamiku. Sedangkan ini adalah kamar tidur utama yang mestinya untuk kakak sulung suamiku. Tapi ternyata oleh si kakak sulung, kamar ini diberikan untuk salah satu putrinya dan suaminya yang barusan menikah 5 bulan yang lalu. Aku sudah bikin videonya dengan judul Pernikahan Adat Amerika Mengandung Bawang. Kalau kalian belum nonton videonya, wajib nonton dulu. Bapak dan ibu mertua sudah kembali ke resort dari mengambil dompet yang ketinggalan di rumah mereka. Mereka masih sempat bilang, wah untungnya jaraknya cuma 1 jam aja. Kok jadi kayak orang Jawa ya? Apa-apa, masih untung. Para keponakan kami, anak dari kakak sulung suamiku sudah mulai datang. Mereka juga akan menempati suite yang sama dengan kami. Keponakanku yang menikah 5 bulan lalu itu, suaminya punya perkebunan apel milik orang tuanya. Makanya mereka membawa sekeranjang penuh apel segar dan manis. It's cold. Resort kami berada di tepi Danau Michigan. Kamar kami pun punya pemandangan waterfront Danau Michigan yang indah. Luas Danau Michigan ini mencapai 58.000 km persegi, yang menjadikannya danau air tawar terluas kelima di dunia, yang seluruhnya terletak di wilayah Amerika Serikat dan melalui 4 negara bagian di Amerika Serikat, yaitu negara bagian Michigan, Wisconsin, Illinois, dan Indiana. Suamiku punya cerita menarik di Danau Michigan. Ketika berusia 14 tahun, orang tuanya mengajak dia dan adik bungsunya untuk naik kapal nelayan dan memancing di Danau Michigan. Tak disangka ternyata ada ombak yang besar banget sehingga kapal mereka terombang-ambing dengan hebat, yang menyebabkan suamiku, adiknya, dan kedua orang tuanya mabuk laut parah. Ternyata angin dan ombak di Danau Michigan tak kalah dengan angin dan ombak di lautan lepas. Di resort kami juga ada taman bermain air atau water park yang bisa digunakan oleh para tamu hotel secara gratis. Itulah sebabnya kedua mertuaku memilih resort ini supaya anak dan cucunya bisa bermain sepuas-puasnya. Karena alasan privasi dan keamanan, aku nggak bisa leluasa mengambil video di water park ini. Padahal aku, suamiku, dan para keponakanku heboh bermain di sini. When the sun goes down, we could walk this autumn town. Find a place to be alone. Look into your eyes. Udah deh, kalau udah kumpul sama saudara, pasti ada acara saling iseng, ngobrol-ngobrol, ngeprank seru, pokoknya heboh deh. Konsep resort ini adalah one-stop service. Jadi selain ada hotel dan resort, juga ada taman bermain, water park, pantai Danau Michigan, gift shop, cafe, dan restoran yang buka 24 jam untuk para tamu hotel dan resort. Dan bahkan ada area di tepi pantai untuk menyalakan api unggun di malam hari. Meskipun di area resort ada restoran, tapi kami bosan juga cuma makan di sana. Jadi, hari ini kami memutuskan untuk mencari tempat lain. Hari ini kami mau makan siang di tempat lain di suatu restoran di kota Sheboygan. Aku suka restoran ini karena menunya banyak, bervariasi, makanannya enak, harganya nggak mahal, dan pelayanannya juga menyenangkan. Ini abang iparku, kakak suamiku yang nomor 3, orangnya paling lucu dan gokil dan suka kami kerjain.
Kalau ini adalah para keponakanku, anak dari kakak sulung suamiku. Ada 6 orang. Anak nomor 6 atau yang bungsu adalah cowok yang memakai kaos merah. Sedangkan cowok di sebelahnya adalah suami, putri si kakak sulung yang baru menikah 5 bulan yang lalu. Sekarang dia sudah hamil loh. Sebentar lagi aku dan suamiku akan jadi kakek dan nenek. Mau ngomong soal kakek-kakek, restoran di resort ini juga ada live musicnya, yang seluruh anggota bandnya itu adalah kakek-kakek berusia 80 tahun yang masih sehat dan suka bermain musik. Dasar kakek-kakek anak band. Nah, habis nonton konser live kakek-kakek itu, aku merasa lapar tapi bukan yang lapar banget. Jadi aku nggak mau makan full dinner. Jadi kami pergi ke cafe yang juga ada di resort ini untuk membeli beberapa cemilan dan minuman hangat. Mertuaku bahkan juga minta kami untuk memberikan bil apapun di restoran atau cafe di resort ini ke nomor kamar mereka. Jadi mereka yang akan bayar semuanya. Nah, sekarang saatnya kita grebek residential suite di kamar yang satunya lagi. Isinya adalah adik iparku atau adik bungsu suamiku, istrinya, dan 7 orang anaknya yang masih bocil semua. Anak yang tertua adalah anak perempuan berbaju merah yang berusia 15 tahun, dan yang bungsu atau yang nomor 7 adalah si kecil ini usianya 5 tahun. Oh hey, we have more ice cream bar. Suamiku bilang masih ada es krim di kamar kami, jadi para bocil ini langsung mengambil dari kamar kami. Ya udah deh, beginilah tingkah para bocil rebutan es krim. Yang namanya bocil ya, kalau nggak makan, minum, ya main. Aku bangga dengan anak bungsu kakak iparku yang sulung ini karena meskipun dia sudah remaja 16 tahun, tapi masih akrab dan mau bermain dengan sepupu-sepupunya yang masih pada bocil ini. Kalau ini adalah anak adik iparku yang nomor 2, anak perempuan, usianya 14 tahun dan tingkahnya masih lucu seperti ini. Keesokan harinya, keseruan dimulai dengan makan ice cream di kedai ice cream yang ada di seberang resort kami. Cafe kecil ini auto jadi penuh kedatangan kami dan semua keponakanku yang heboh itu. Nah, siap-siap ya, aku mau spill urutan bersaudara suamiku, dari anak sulung sampai yang bungsu. Wah, Bumil semangat makan es krimnya. Ini dia pasangan calon orang tua. Ini juga anak perempuan dari kakak sulung suamiku yang barusan bertunangan dan akan menikah tahun depan. Wah, es krimnya enak sekali dan porsinya gede guys. Selain penginapan, semua acara makan-makan ini juga ditanggung oleh mertuaku. Nah lo, Pak di nomor 3 diprotes oleh para bocil untuk tidak merokok. No cigarettes, kata mereka. Setelah selesai acara makan es krim, masih ada acara lagi. Apa ya? Nanti kalian lihat deh berikutnya. Nah,
Kalau di Indonesia, aku punya satu keponakan yang memanggil suamiku dengan sebutan Pak D karena aku adalah budenya. Umurnya sekarang 7 tahun. Semoga kami segera bisa kembali ke Indonesia lagi untuk ketemu dengan keponakanku ini. Acara selanjutnya setelah makan-makan es krim juga makan-makan lagi. Kali ini kami ada di cafe yang menyediakan kopi dan aneka jus untuk para bocil dan aneka makanan kecil. Yang paling menyenangkan, kafenya itu ada di tepi dermaga seperti ini. Dengan pemandangan perairan yang indah, kapal-kapal yang berlalu lalang, angsa dan bebek yang berenang-renang dengan riang, orang-orang yang melakukan aktivitas olahraga, bersepeda, jogging, atau sekedar jalan-jalan, semua bisa enjoy dengan kegiatan masing-masing di lingkungan yang bersih, nyaman, dan damai seperti ini. Suamiku juga suka bikin video, bahkan lebih sinematik karena dia juga suka fotografi dan videografi. Jadi kalau ada acara begini, aku dan dia sama-sama sibuk ngambil video. Yang akur ya abang-abangku. Yang di sana itu adalah adik iparku dan istrinya, orang tua dari ketujuh bocil ini. Inilah the real kumpul bocah ala keluarga kami. Lihat aja dong pemandangan sore harinya sangat syahdu seperti ini. Setelah makan es krim dan ngopi, kami kembali dulu ke hotel karena nanti ada lagi acara makan malam. Pokoknya pergi sama kedua mertuaku itu isinya pasti makan, makan, dan makan. Do something. What's that now? Are you gonna do something? Yeah. Nah kan, suamiku juga sibuk sendiri ngambil video. Kami lagi ada di restoran Italia untuk makan malam. Padahal masih cukup kenyang dari acara makan-makan yang tadi. Tapi baiklah, mari kita makan lagi. Ini salah satu anak dari kakak sulung suamiku yang ngemong banget dengan sepupu kecilnya ini alias anak bungsu dari adik iparku. Selalu digendong, didampingi, duduk di sebelahnya, telaten ngemong dan senang rasanya melihat anak muda belasan tahun begini yang care terhadap anak-anak kecil. Nah, akhirnya makanan kami pun datang. Selamat makan, guys. Aku sudah bisa banget makan makanan Amerika atau makanan Western seperti ini dan nggak perlu cari-cari lagi makanan Asia atau Indonesia. Jadi kalau pergi-pergi atau ada acara keluarga seperti ini juga lebih nyaman karena aku sudah bisa merasakan enaknya makanan-makanan Western. Bahkan aku punya beberapa makanan dan restoran favorit. Setelah kenyang makan malam, tentunya kami kembali ke hotel untuk bersantai dan siap-siap packing karena besok kami harus check out. Dua remaja perempuan ini adalah kakak nomor 1 dan nomor 2 dari para bocil. Oh, vintage love, warm but gold. Selamat pagi guys, sebelum check out dari resort ini, aku dan suamiku kepingin jalan-jalan di tepi pantai ini satu kali lagi. Karena cuaca hari ini cerah dan indah, jadi bagus untuk mengambil video. Getting lost is time not wasted, as long as it's with you. Setelah itu kami kembali ke resort, check out, dan pulang. Tapi tunggu dulu, tentunya sebelum pulang harus ada acara makan-makan dulu. Jadi kami kembali ke restoran ini untuk makan pagi yang kesiangan dan makan siang yang kepagian. Gimana tuh?
acara liburan bersama keluarga besar dalam rangka peringatan 57 tahun pernikahan bapak dan ibu mertuaku berjalan dengan sangat lancar dan menyenangkan. Sometimes the waves they keep on crashing in. Di video berikutnya aku akan ajak kalian liburan di rumah mertuaku karena kami masih tinggal selama 2 hari di rumah ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini supaya kalian gak ketinggalan vlog dari Amerika. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sometimes the hardest we try is not enough.